Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Piala Asia tinggal hitungan hari, bahkan sudah di depan mata. Indonesia sendiri harus menghadapi lawan-lawan berat di grup D. Apalagi calon lawan Indonesia baru saja membantai Raja ASEAN Thailand dengan skor telak 5-0. Itu pun dengan pemain lapis 2. Indonesia sendiri di laga perdana akan menghadapi tim yang pernah menjadi juara Piala Asia 2007, yakni Irak. Sebenarnya di grup ini Indonesia ini akan menghadapi dua tim yang pernah menjadi juara Asia, yakni Jepang dengan 4 kali juara Asia dan Irak dengan 1 kali juara Asia. Nah, sebelum kita bahas prediksi pertandingan Indonesia versus Irak, kita akan intip dulu siapa aja sih Raja Piala Asia sejak 1956. Tahun 1956 atau saat pertama kali digelar, juaranya adalah Korea Selatan. 4 tahun berselang, yakni 1960, kembali Korea Selatan menjadi juara. Di tahun 1964, Israel keluar sebagai juara. Lalu 1968, 1972, dan 1976 semuanya dikuasai oleh Iran. 1980 juaranya adalah Kuwait. 1984 dan 1988 juaranya adalah Arab Saudi. 1992 juaranya adalah Jepang. 1996 kembali Arab Saudi menjadi juara. Di tahun 2000 Jepang kembali jadi juara. Begitupun 4 tahun selanjutnya, yakni 2004 Jepang pun kembali menjadi juara. 2007 Irak juaranya. 2011 Jepang jadi juara lagi. 2015 Australia keluar sebagai juara. Dan di edisi terakhir, yakni 2019, Qatar keluar sebagai juara. Jadi jelas ya, sejak 1956 belum ada satupun wakil ASEAN yang pernah jadi juara. Semuanya dikuasai oleh Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tengah, serta satu dari Oseania. Nah, siapa kira-kira akan menjadi juara di edisi kali ini? Di sisi skuad sendiri, timnas Indonesia kembali diterpa berita buruk, yakni Sen Patinama dipastikan akan absen sebab mengalami cedera serius dan harus pulang ke Belanda. Sintayong sendiri meminta JEJ segera bergabung untuk menggantikan Sen Patinama. Selain itu, Sintayong pun mendesak agar Nathan Choaon segera ambil sumpah dan menyusul ke Qatar. Mantan pemain timnas Belanda, Manchester United, dan Arsenal, Robin van Persie baru-baru ini memberikan komentarnya soal timnas Indonesia. Menurut Van Persie, dirinya sudah lama mengamati timnas Indonesia, apalagi kita tahu Van Persie ini salah satu pemain keturunan Indonesia. Van Persie heran dan kaget dengan gebrakan PSSI yang melakukan banyak perombakan, salah satunya menaturalisasi banyak pemain-pemain yang dianggap berkualitas. Saya sebagai pemain keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi Belanda. Jika tidak salah, Indonesia bakal melakoni Piala Asia di Qatar. Tentunya Indonesia tidak akan pulang dengan cepat. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan, ujar Van Persie. Van Persie pun mengatakan andai saja PSSI seperti ini dari dulu, mungkin saja dirinya sudah berada satu panggung dengan Indonesia di kancah Piala Dunia Senior. PSSI sendiri saat ini coba mencari pemain keturunan dari negara lain, bukan cuma dari Belanda, seperti negara Portugal, Cina, Jepang, dan berbagai negara lain. Seperti Heriberto Tavares asal Portugal, Rio Nugraha, Rico dan Ricky Matsuda asal Jepang, dan lain-lain.
Oke, ini ada sebuah video yang bisa aja jadi bahan pelajaran khususnya untuk wasit-wasit Konoha kita. Rules of the game FIFA atau law of the game FIFA itu kan jumlahnya itu kurang lebih 20 yang intinya lo ya. Tapi jika disertakan dengan ayat-ayatnya, ini tentunya totalnya itu kurang lebih 175 law of the game. Ya emang sih nggak mungkin semua pelaku sepak bola hafal rules of the game FIFA atau law of the game FIFA. Tapi di video ini seorang pemain saja bisa hafal loh law of the game FIFA. Coba perhatikan Marcus Rashford. Ini kalau di Indonesia jangankan lari ngikutin bola, wong gerak sedikit aja dapat terima bola terobosan langsung dianggap offside. Sementara yang offside justru nggak diangkat bendera, ya kan? Dalam aturan FIFA, pasal 11 soal offside, seorang pemain itu bisa dikatakan offside jika berada tak sejajar atau lebih maju dibanding pemain bertahan lawan saat menerima bola. Garis bawahi ya, menerima bola. Yang artinya menerima itu adalah menyentuh sesuatu yang diberikan oleh lawannya. Tapi di sini Rashford sama sekali nggak nyentuh bolanya. Di sini Rashford ini cuma ngikutin bola. Kalau bola itu disentuh sama Rashford jelas offside. Tapi di sini Rashford ini nggak menyentuh sama sekali bolanya. Dan dalam aturan FIFA yang terbaru, seorang pemain itu baru bisa dikatakan offside jika ia berada di belakang pemain lawan saat menerima bola dan menyentuhnya. Ya emang sih di sini dibutuhkan VAR, sebab kalau nggak ada VAR itu kan nggak kelihatan dia nyentuh bola atau enggak. Tapi kalau di Indonesia ini sulit, jangankan nggak ada VAR. Wong nantinya kalau ada VAR pun pasti petugas wasit atau hakim garis kita masih bisa salah kok. Pokoknya kalau di Indonesia itu patokan hakim garis dan wasitnya itu cuma satu. Setiap ada bola terobosan yang berbahaya pada gawang tim lawan dianggap offside. Gitu kan? Kita lanjut ke berita klub aja ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Kita akan jawab sebuah pertanyaan nih dari bocil kayaknya ini. Dia ini nanya nih, "Bang, emang bener Persib dibantu Brazil?" Udah jelas ya, yang nanya ini pasti bocil banget nih. Dia ini pasti ngelihat thumbnail atau gambar di sebuah channel YouTube yang bilang Persib dibantu Brazil. Karena dia ini otaknya pas-pasan, dianggap deh Persib ini dibantu negara Brazil. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud dibantu Brazil itu ya lihat aja sendiri di 2 musim terakhir. Kalau Persib nggak punya duo Brazil, Ciro dan Da Silva, ya nggak mungkin Persib bisa bertengger atau bersaing terus di papan atas dan bersaing jadi juara. Jadi maksudnya dibantu Brazil di sini adalah dibantu pemain Brazil. Ya, ginilah realita dan resiko punya penonton yang masih bocil dan nggak paham sepak bola. Bicara soal duet roda alias Ciro dan Da Silva, memang benar. Kalau saja 2 pemain ini nggak ada di Persib dan 2 pemain ini nggak membela Persib di 2 musim terakhir, mungkin akan sulit bagi Persib bersaing di papan atas. Apalagi di musim ini terlihat jelas ya kontribusinya. 2 bomber ini sudah hasilkan 24 gol. Tapi Persib nggak bisa bergantung terus sama duet ini. Apa jadinya jika duet ini hengkang dari Persib? Nggak usah bilang hengkang dulu deh. Apa jadinya jika duet ini tuh nggak bisa cetak gol? Persib bisa apa coba? Sementara Persib nggak punya striker lagi. Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh pelatih striker Persib Goran Paulik. Dulu Goran ini sempat bilang, agak aneh tim sekelas ini tidak punya penyerang cadangan, ujar Goran Paulik. Goran Paulik mengatakan andai dirinya masih dipertahankan oleh manajemen Persib di musim depan, dirinya meminta agar Persib mendatangkan banyak striker sebab kunci utama sebuah tim itu adalah mencetak gol. Lah, gimana bisa menang kalau nggak bisa cetak gol? Jalan Persib sebenarnya sekarang sudah terbuka. Persib sudah punya pelatih striker. Ayo kumpulin striker sebanyak-banyaknya biar diasah. Tapi Paulik sempat bilang Persib harus mulai cari opsi pengganti DDS dan Ciro. Sebab 2 pemain ini nggak mungkin selamanya di Persib.
paling tinggal 1 atau 2 tahun lagi, itu pun kalau nggak dibajak tim lain. Dan berikut beberapa pemain yang kami pikir bisa menjadi penerus DDS dan Shiro. Ingat, penerus lo ya, bukan pengganti. Beda lo antara penerus dan pengganti ya. Yang pertama, duet Jeong Sanbin, 25 tahun asal Korea. Mungkin bisa jadi penerus Shiro yang saat ini main di klub Minnesota, yang akan berduet dengan Willen Mota, berusia 31 tahun asal Brazil, yang saat ini bermain di klub Bangkok United. Duet yang kedua adalah Rafaelson Bezerra, asal Brazil, berusia 26 tahun, yang kini main di klub Nam Dinh di Vietnam, dan akan berduet dengan Ifedayo Olusegun, asal Nigeria, berusia 32 tahun, yang saat ini main di Kedah Darul Aman. Duet yang ketiga adalah Ryoya Taniguchi, 24 tahun asal Jepang, milik Balestier Khalsa, yang akan berduet dengan Maxime Lestienne, 31 tahun asal Belgia, milik klub Lyon City Sailor. Duet yang keempat adalah Angel Torres, 22 tahun asal Kolombia, milik Central Coast Marines, yang akan berduet dengan Ivan Mamut, 26 tahun asal Kroasia, milik Terengganu. Duet yang kelima adalah duet Sergio Aguero Ezekiel, 29 tahun asal Malaysia, dengan Nasem Ibrahim, 26 tahun asal Nigeria, milik klub Kicu FC di Hong Kong. Dan duet yang keenam, duet antara Begson da Silva, 32 tahun asal JDT, dengan Matius Pato, 28 tahun Shandong Tyson, Cina. Nah, kira-kira menurut kalian duet mana nih yang paling pas sebagai penerus Shiro dan Da Silva di Persib? Ingat, ini semua cuma ulasan semata lo ya. Dari Bayangkara FC ini sudah mulai banyak yang berspekulasi soal tim Sheriff FC ini. Ada yang bilang tim Sheriff FC ini gak bakalan lolos dari zona degradasi dan berpeluang ditinggalkan sejumlah pemain bintangnya. Ya emang sih banyak banget pihak yang meminta tim Sheriff FC ini tuh terdegradasi, sebab udah terlalu banyak kontroversi yang dilakukan, udah terlalu banyak regulasi yang dilanggar, seperti mulai dari lisensi pelatih nih, giliran klub lain dihukum dan gak boleh pakai pelatih dengan lisensinya yang gak standar Liga 1, giliran dia anteng-anteng aja. Lalu juga soal seenaknya ambil pemain dengan berbagai cara dan juga tanpa melalui proses ataupun sistem FIFA. Tapi yang berpikir ataupun berasumsi jika Bayangkara FC ini akan tetap lolos musim depan, tetap Bayangkara FC ini kemungkinan akan cuci gudang, sebab Mario Gomez mungkin akan merombak hampir 80% skuadnya. Nah, kira-kira siapa aja ya? Nah, ini ada beberapa pemain yang kabarnya sih kemungkinan akan meninggalkan Bayangkara FC. Ini pun ada kaitannya dengan Paul Munster yang kabarnya akan ke Persebaya. Nah, kira-kira siapa aja ya? Yang pertama ada Dendi Sulistiawan, ada Awan Setora Harjo, Wahyu Suboseto, Sani Rizky, dan masih banyak lainnya. Para pemain ini selain kabarnya pun karena mungkin ya tidak akan mau berlaga di Liga 2, tapi juga dikaitkan hengkang karena adanya Paul Munster, sebab para pemain ini tuh sudah lama dilatih oleh Paul Munster. Tapi ya kita tahu para pemain yang kami sebutkan tadi itu semuanya anggota polisi. Apa bisa mereka pindah ke klub lain sementara timnya atau kesatuannya nggak mengizinkan? Tapi andai pun Bayangkara FC ini lolos dari degradasi musim depan, satu hal yang kami sentil pada PSSI, harus diselidiki soal masalah lisensi pelatih dan juga tata cara transfer pemain. Kalau PSSI masih begini saja, ya kami pun bingung sama federasi kita.